Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zimatu Sofiah dengan NIM 530101962. Saya dari kelas SPIC. Di sini saya akan sedikit memaparkan terkait mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Modern dengan tema Pembaharuan Islam di Arab Saudi. Langsung saja kita mulai ya. Yang pertama kita membahas mengenai latar belakang. Nah, Hijaz merupakan negeri kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian di dalamnya itu terdapat dua kota suci Islam, yaitu ada Makkah dan juga Madinah. Namun pada masa Khulafaur Rasyidin selesai, kota Hijaz itu berangsur-angsur mulai tenggelam. Nah, kemudian terdapat penaklukan dari kaum muslimin pada waktu itu yang kemudian membawa Timur Tengah ini maju dan membawa pada zaman baru. Kemudian setelah berpindahnya politik Islam dari masa Khulafaur Rasyidin ke Bani Umayyah, nah Hijaz sendiri itu tidak menjadi pusat kekuasaan politik Islam lagi. Nah, kemudian Hijaz pada waktu itu berangsur-angsur mulai tenggelam. Kemudian adanya penaklukan oleh kaum muslimin pada waktu itu. Nah, mereka itu melakukan imigrasi dan menetap di daerah-daerah yang baru ditaklukkan. Nah, adanya penaklukan itu yang menandai awal suatu zaman baru dan juga peradaban baru di Timur Tengah itu, terutama bangsa Arab. Dan pada awal abad 16 Masehi, ini terjadi Imperium Turki Utsmani, di mana Utsmani itu berhasil menguasai negeri-negeri Arab. Nah, kemudian Mesir dan juga Jazirah Arab itu menjadi provinsi-provinsi dari bagian Imperium Utsmani tersebut. Kemudian pada waktu itu muncul dinasti kecil, di mana dinasti-dinasti itu juga di bawah kekuasaan Imperium Turki Utsmani. Kemudian pada waktu itu Syarif Mekah atau penguasa Hijaz pada saat itu dia itu tidak merasa keberatan dan bersedia kalau menyerahkan kunci Ka'bah kepada kekuasaan Sultan Utsmani pada waktu itu, yaitu pada Sultan Salim I. Nah, penyerahan itu sebagai bukti bahwa kepemimpinan Hijaz itu telah diserahkan kepada Utsmani. Kemudian pada waktu itu Jazirah Arab itu terjalin relasi yang cukup mesra dengan antara penguasa Syarif Mekah dengan Istanbul, Turki. Nah, namun pada saat itu akhirnya relasi tersebut menjadi rusak dengan bangkitnya suatu gerakan keagamaan di semenanjung Arab yang dibawa oleh Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahhab, yaitu munculnya gerakan Wahabi pada saat itu. Kemudian yang kedua itu ada kerajaan Arab Saudi modern dan juga kontribusi Muhammad bin Abdul Al-Wahhab. Nah, beliau itu sebagai pelopor gerakan Salafi Wahabi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap gerakan purifikasi akidah di kerajaan Arab Saudi modern. Nah, dua alasan kenapa gerakan itu sangat berpengaruh terhadap purifikasi akidah di kerajaan Arab, yaitu yang pertama, karena gerakan keagamaan yang didirikan oleh Ibnu Abdul Wahhab ini mempunyai titik tekan pada masalah pemurnian tauhid. Kemudian alasan yang kedua itu karena gerakan ini memiliki dukungan penuh, bahkan tidak dapat dipisahkan dari gerakan politik dari dinasti Su'ud pada waktu itu yang menyokong penuh gerakan dakwah Wahabi tersebut. Kemudian siapa sih tokoh Ibnu Abdul Wahhab tersebut? Nah, beliau itu merupakan seorang fikih bermazhab Hambali, di mana beliau ini belajar di kota Basrah selama 4 tahun. Nah, kemudian beliau juga belajar di kota Baghdad
selama 5 tahun. Nah, kemudian beliau juga belajar di Kurdistan, Nahdam dan juga Isfahan. Kemudian di kota terakhir beliau belajar, yaitu belajar tentang filsafat dan juga tasawuf. Nah, dari perjalanannya ini beliau melihat adanya kerusakan akidah, seperti adanya meminta tolong kepada syekh atau wali tarekat, kemudian adanya kekuatan gaib, kemudian berdoa dengan melalui perantara atau tawasul dan juga lain-lain. Nah, Abdul Wahab itu berpendapat bahwa umat Islam harus kembali kepada ajaran seperti yang dianut dan diamalkan oleh Rasulullah SAW. Nah, dan juga para sahabat dan tabi'in. Serta sumber ajarannya itu hanya pada Al-Quran dan Al-Hadis, dan untuk memahaminya itu harus memakai metode ijtihad. Nah, upaya dan pembaharuan yang dilakukan oleh kelompok ini seringkali disebut dengan aliran Wahabi tersebut. Istilah dari Wahabi sendiri itu merupakan penamaan yang disematkan oleh musuh-musuh aliran Ibnu Abdul Wahab ini. Nah, sedangkan aliran Ibnu Abdul Wahab itu menamakan dirinya itu sebagai Al-Muslimun atau Al-Muwahhidun, yang artinya itu pendukung ajaran yang memurnikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu mereka juga menyebut sebagai pengikut mazhab Hambali atau Salafi. Selain itu, dia juga menamakan sebagai kaum Sunni, yaitu pengikut mazhab Hambali sebagaimana yang dianut oleh Ibnu Taimiyah. Pemikiran ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Ibnu Taimiyah, di mana dalam metode penafsirannya itu bersifat skripturalis dan juga menolak unsur-unsur bid'ah. Kemudian tentang dasar-dasar doktrin Ibnu Abdul Wahab ini, itu terdapat beberapa konsep penting yang berhubungan erat dengan propaganda purifikasi yang diusung. Untuk yang pertama itu mereka menggunakan konsep tentang pokok-pokok Islam. Nah, kemudian yang kedua itu konsep dan juga batasan syirik. Yang ketiga itu ada konsep tentang nawaqid al-Islam atau hal-hal yang membatalkan iman, yang tentu saja pada prakteknya susah untuk dipisahkan dari masalah takfir. Dalam pandangan Ibnu Abdul Wahab ini terdapat tiga dasar agama yang harus diketahui oleh setiap muslim agar keislamannya itu autentik. Yang pertama itu ada pengetahuan terhadap Allah. Kemudian yang kedua itu pengetahuan tentang agama Islam. Nah, yang ketiga itu pengetahuan tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, menurutnya ketiga pengetahuan itu sangatlah penting dan harus didahulukan daripada mengamalkannya. Kemudian ada karya-karya dari pemikiran kaum Wahabi itu. Yang pertama itu ada Sitah Usul Adimah, yaitu yang bahas mengenai tentang konsep-konsep penting dalam Islam. Kemudian yang kedua itu ada Fadl al-Islam, yaitu membahas mengenai kelebihan-kelebihan Islam serta konsep-konsepnya, dan juga tentang bid'ah. Kemudian yang ketiga itu ada Tolahat al-Usul, yaitu membahas tentang tiga pokok utama dalam beragama, yaitu tentang pengetahuan Allah, Rasul, dan juga tentang Islam. Kemudian ada kitab Al-Tauhid Alladhi huwa haq Allah ala abdih, yang mengulas mengenai tauhid uluhiyah dan juga penjelasannya. Kemudian ada Al-Qawaid Al-Arba'ah, yaitu mengulas tentang syirik dan kewajiban memeranginya. Kemudian ada Nawaqid al-Islam, yaitu yang menerangkan tentang 10 hal yang membatalkan keislaman seseorang. Kemudian ada Masail al-Jahiliyah, yaitu membahas mengenai tentang masalah-masalah yang dihadapi umat Islam sampai sekarang ini. Kemudian ada Kashf al-Subhat,
yang mendiskusikan tentang kesempurnaan Islam dalam rububiyah dan uluhiyah. Kemudian ada pengaruh berdirinya kerajaan Arab Saudi modern terhadap sholat berjamaah di tanah suci. Sholat jamaah yang diterapkan itu sesuai dengan mazhab Sunni yang mereka ikuti, yaitu Syafi'i, Hanafi, dan juga Maliki, ditambah lagi dengan mazhab Syiah Zaidiyah. Mereka melaksanakan sholat secara bergantian dari mazhab yang satu ke yang lain, sehingga ini terdapat perbedaan gerakan sholat. Namun ketika dinasti Su'ud I berhasil menguasai Hijaz, yaitu untuk pertama kalinya berhasil menguasai kota Mekah, Su'ud bin Abdul Al-Aziz itu mengeluarkan perintah untuk menghapus tradisi sholat berbilangnya sholat berjamaah yang sudah berlangsung beberapa abad tersebut. Dia menganjurkan agar sholat di Masjidil Haram itu dilakukan hanya satu kali dan secara berjamaah dengan satu imam saja untuk setiap waktu. Sholat subuh dipimpin oleh imam mazhab Syafi'i, zuhur oleh imam mazhab Maliki, dan seterusnya. Adapun untuk sholat Jumat itu diimami oleh Mufti Mekah, yaitu Abdul Al-Malik Al-Qoli Al-Hanafi, qadi yang ditetapkan dari Istanbul. Dan pada awal abad 20, Ibnu Saud itu kembali menguasai Hijaz. Kemudian adanya kebijakan pemurnian tauhid dan gerakan ortodoks itu kembali gencar. Nah, selanjutnya kerajaan itu mengangkat kembali imam-imam masjid yang beraliran Wahabi sekaligus menjadikan aliran tersebut sebagai mazhab resmi kerajaan. Kemudian ada pengaruh politik Hijaz terhadap perkembangan lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam di Hijaz itu terdiri dari dua jenjang, yaitu Al-Ta'lim Al-Awali dan juga Al-Ta'lim Al-Ali. Al-Ta'lim Al-Awali itu merupakan proses belajar yang berlangsung di kutab. Kutab merupakan tempat proses belajar mengajar yang biasa berlangsung di masjid-masjid atau di rumah seseorang yang dianggap lebih terpelajar untuk kemudian mereka mengajarkan ilmunya dengan harapan mendapat pahala dari Allah atau sedikit imbalan berupa harta benda dari para dermawan. Kemudian sedangkan Ta'lim Al-Ali atau lembaga pendidikan tinggi itu merupakan proses belajar bagi yang ingin melanjutkan studinya setelah menamatkan proses belajar di kutab. Biasanya Ta'lim Al-Ali ini berlangsung di Masjidil Haram dan juga Masjidil Nabawi di Madinah. Kondisi pendidikan Hijaz pada masa dinasti Su'ud I yaitu yang pertama, dalam proses belajar mengajar itu di halaqah ilmiah, yaitu di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Kemudian kitab yang diajarkan yaitu Kasf al-Subhat yang diterapkan itu menjadi materi wajib. Dan kondisi pendidikan Hijaz pada awal berdirinya kerajaan Arab Saudi modern itu terdapat yang pertama itu mengirimkan pemudanya ke luar negeri untuk belajar kedokteran dan juga telegrafi. Kemudian kondisi pendidikan di Hijaz pada waktu itu masih prihatin. Kemudian seluruh institusi pendidikan masuk dalam pengawasan pemerintah Arab Saudi. Kemudian kurikulum harus sesuai dengan semangat ortodoks dan pemurnian akidah ala Wahabi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk meninggalkan like, komen, dan subscribe channel YouTube Ngopi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.